Hai, kembali lagi ke channel saya White Mechanical Engineer. Kali ini kita ngebahas directional valve, pneumatic directional valve. Ya, contoh kasus ini saya punya Vesto, ya, directional pneumatic valve. Bahasa Indonesianya mungkin susah. Saya belum ketemu untuk bahasa Indonesianya apa, tapi kita sebut misalkan katup pengarah udara, ya. Jadi katup pengarah udara ini kita bicarakan dari basic dahulu, ya kan, untuk mengetahui eh, Anda sebagai mechanical engineer atau designer yang bekerja di industri-industri atau machine maker, ya. Jadi kita bicara basic. Oke, basic dari eh, kita mulai dari lambang, ya, lambang. Saya zoom di sini, saya zoom. Oke, untuk mengetahui lambang ini, dan ini gampang dimengerti. Ini adalah kode product makers, ya. Produk lain mungkin punya kode yang berbeda, brand lain atau merek lain. Yang paling penting di bawahnya. Di sini kalau Anda lihat ada tulisan 5/3 terus G minus 3/8. Artinya ini gampang dimengerti. 5, ya, artinya adalah 5 port. Dia memiliki 5 port. Ya, 1, 2, 3, dan port berikutnya 2, 5. Sedangkan port yang kecil ini adalah port pilot, ini tidak masuk hitungan, ya. Kemudian situ ada tulisan 3. 3 artinya adalah 3 posisi. Artinya ini valve bisa memanipulasi atau membuat keadaan seolah-olah itu menjadi 3 posisi pada saat dia mungkin dikoneksi ke uh, barang-barang lain. Dia bisa menyebabkan 3, misalkan dikoneksi ke aktuator valve, ya, dia bisa 3 posisi. Posisi pertama adalah posisi idle, itu yang di tengah, ya. Posisi idle lambangnya seperti ini. Oke, posisi kedua di ini, dan ini adalah posisi ketiga. Oke, artinya adalah kalau coil ini lambang coil, ini lambang coil. Coilnya bisa VDC, bisa AC, ya. Kalau ini on, artinya adalah valve itu akan, di dalamnya itu ada valve. Kalau Anda zoom, ya, dalamnya ada ini, ada rod di dalamnya ini, akan ketarik, ya, akan ketarik ke posisi ini. Jadi yang akan berlaku posisi ini. Habis itu Anda on kan misalkan coil yang di sini akan menjadi posisinya adalah menjadi seperti ini, ya. Oke. Sedangkan port yang lain adalah pilot, ya. Pilot itu gunanya itu banyak, ya. Gunanya salah satunya Anda mungkin mau dapat sinyal feedback dari valve tersebut, apakah dia benar posisinya udah di situ dan sebagainya. Itu gunanya pilot, ya. Jadi itu sangat gampang dimengerti. Dan yang saya katakan tadi, kode angka-angka itu adalah seragam untuk semua directional valve, pneumatic directional valve di dunia, ya. Jadi saya ulangi lagi, 5 artinya 5 port, dibagi 3, 3 itu posisi. Sedangkan G itu adalah thread atau ulir, jenis ulir yang digunakan, dan 3/8 itulah diameter ulir ini. 3/8 adalah diameter ulir ini, 3/8 inci, ya. G adalah taper, ya. Jadi kalau saya gambar gimana taper itu, misalkan ini front view-nya, ya, dari lubang. Jadi kalau saya kasih section di sini, potongan, let's say potongan A dan sini section AA, maka sorry, kalau dipotong, Anda yang mechanical engineer gambar teknik, ya, sangat mengerti nih, saya yakin. Nah, ini hasil sectionnya, misalkan ini ulirnya. D1, D2, dimana D1 lebih besar daripada D2.
alasan dia dibikin taper adalah untuk mencegah udara itu bocor, karena udara itu kan density udara adalah 1/1000 dari air ya. Jadi lubang sekecil apapun bisa menyebabkan kebocoran, dan kebocoran udara itu menyebabkan kerugian ya, karena di dunia industri konsumsi energi itu kebanyakan dari kompresor ya, sekitar 30% 30% konsumsi energi dari energi kompresor. Jadi pabrik Anda yang banyak menggunakan pneumatik, sistem dan sebagainya itu, kalau Anda audit energinya, saya udah pernah melakukan audit energinya, 30% adalah untuk udara bertekanan. Jadi sangat-sangat mahal. Jadi kebocoran itu seperti Anda membuang-buang uang gitu ya. Jadi sejauh ini Anda udah saya yakin sudah mengerti cara membaca nameplate dari pneumatic valve, directional valve ini ya, sangat gampang. Saya ulangi lagi, berapa jumlah prot, terus dibagi berapa posisi yang dimau, terus koneksinya seperti apa, lubang-lubang koneksi seperti apa, ukurannya, dan tipe ulirnya ya. Terus di bawahnya ada tulisan 2,5 bar, 2,5 sampai 10 bar. Artinya dia range operationnya adalah 2,5 sampai 10 bar. Di atas itu mungkin 12 bar atau 15 bar ini bisa pecah ya. Bisa pecah atau bisa rusak, atau sealnya bisa rusak. Sedangkan ini coil, dan coil itu bisa VDC, bisa AC, tergantung kebutuhan Anda. Oke, saya yakin sejauh ini Anda sudah sangat mengerti ya. Untuk lebih mengerti sebenarnya akan saya bongkar ini ya. Saya bongkar dan memperlihatkan ke Anda, tapi sekedar informasi itu, kalau Anda lihat itu dalamnya itu ada valve ya. Itu nanti yang ditarik oleh coil ini, valve di situ ada rod ya. Di situ ada rod, ini rod. Steel rod ya. Itu nanti bisa gerak ke kiri dan ke kanan, dan posisi idle-nya adalah di tengah ya. Jadi sangat-sangat gampang dimengerti. Sedangkan itu ini adalah penomoran portnya ya, penomoran portnya. Oke, coba kita simulasi ini. Sebenarnya kalau saya pasang ini untuk aktuator, apa sebenarnya yang terjadi ya? Coba Anda misalkan mendesain sistem, Anda punya di sini Anda misalkan memiliki aktuator. Ini aktuatornya saya kasih cross section ya. Terus di sini piston rodnya. Di sini ada port udara masuk, di sini ada port udara masuk. Jadi aktuator ini semacam piston, pasti Anda sering ketemu di pabrik-pabrik tempat Anda bekerja ya. Ini bisa bergerak ke arah sana, bisa bergerak ke arah sini, misalkan Anda menginginkan itu. Mungkin contoh aplikasinya adalah menutup maju mundur, membuat ada gate ya, maju mundur gitu ya. Dan Anda memutuskan misalkan mendesain dengan udara bertekanan. Jadi Anda yang perlu kenalin apa ya, berarti berapa posisi yang Anda inginkan. Jadi paling tidak 2 posisi ya, maju mundur. Terus kemudian habis itu kalau dia maju mundur, pada saat tidak melakukan maju mundur, itu berarti posisi yang ketiga, berarti posisi diam ya, posisi diam. Jadi valve yang bagaimana yang Anda inginkan ya. Untuk gampang dimengerti, misalkan kita bikin ini port A, ini port B ya. Jadi misalkan kita bikin posisi dia itu maju. Jadi posisi dia maju, ini posisi maju. Misalkan kita gambar lagi aktuator di sini. Posisi dia ini port A, ini port B. Berarti kalau maju ke sana, udara masuk ke sini ya. Misalkan kita asumsikan di sini pistonnya ya. Oke, dia posisi maju. Oke,
Terus pada saat posisi mundur bagaimana ya? Anda tinggal gambar lagi. Ya, misalkan dia di sini pada saat posisi mundur, sini ada portnya, sorry ya, port A, panjangnya sekitar, kita misalkan sama ya, sekitar di sini ya, port B. Oke, terus pada saat posisi tidak terjadi apa-apa ya kan ya, semuanya kena blind ya, bagaimana ya posisi kita sebut dengan posisi netral. Posisi netral misalkan misalkan di sini ya, misalkan ya, posisi netralnya bisa Anda tarik diam gitu ya, A, ini B. Jadi ini kita gambarkan posisi expand ya, ekspansi, posisi ekspansi. Terus ini pada saat posisi retract ya, atau misalkan ini kita bilang posisi tergantung desain Anda, misalkan posisi tutup, lagi nutup ya, ya ini buka, ini idle ya, ini idle. Oke, nah bagaimana cara Anda memilih valve-nya ya? Jadi gampang sekali ya. Jadi kita bicarakan misalkan posisi idle dulu ya, posisi idle, posisi normal, tidak terjadi apa-apa. Oke, jadi posisi idle, misalkan Anda punya valve di sini, Anda buat itu misalkan kotak, posisi idle, udara yang kesini kena blok, udara yang di sini juga misalkan juga kena blok ya. Jadi Anda misalkan bikin ini angka 1 ya, ini 2 misalkan ya, terus ini 3, ini 4. Oke, dan Anda koneksikan ini dengan ke udara bertekanan ya, udara bertekanan. Ini juga Anda koneksikan ke udara bertekanan ya. Oke ya, jadi yang ini Anda koneksikan ke sini, port nomor 3 ke A. Jadi port nomor 3 Anda selalu taruh ke A ya. Terus port nomor 4 Anda taruh ke B. Ya, jadi dia posisinya idle, udara tidak bisa masuk ya. Jadi bagaimana? Dia nggak akan gerak. Oke. Habis itu Anda ingin posisi buka, artinya B, udara masuk ke B ya, melalui port nomor 4. Anda harus tetap konsisten ya, 4. Sedangkan udara yang dari A akan terbuang gitu kan ya. Oke, jadi begitu ya. Oke, berarti Anda bikin lambang di sini. Lambang yang Anda butuhkan adalah port nomor 4. Oke, port nomor 4. Oke, sorry, ini tidak tersambung ke yang lain ya. Misalkan dia hanya menjadi exhaust saja, exhaust, udara terbuang gitu ya. Oke, port nomor 4 tergantung ke B, dan dia membutuhkan udara supply. Artinya di sini nomor 1 tadi, sini nomor 2 exhaust. Jadi Anda membutuhkan udara bertekanan dari angka 1 dikirim ke 4. Jadi Anda tinggal membutuhkan udara seperti ini. Oke, butuhkan ke 4, port nomor 4. Tetap Anda konsisten port nomor 3 di sini. Oke, jadi Anda koneksikan ini ke sini, port nomor 4. Oke, jadi udara bertekanan misalkan taruh 6 bar ya, terkoneksi, akan tersambung ke sini,
pada saat itu udara masuk ke sini, dia akan tertekan, dan udara yang di sini kalau tidak keluar, dia itu akan mampet ya. Jadi udara ini akan connect ke sini ke nomor 3. Sedangkan nomor 3 akan dibuang ke 2, ke exhaust. Jadi akan terbuang. Push, gitu ya. Nah, itu posisi nomor 2 yang Anda inginkan. Jadi nomor 1 ada udara idle, nomor 2 adalah posisi pada saat buka. Jadi udara masuk ke B, nekan, terus dari udara dari A akan masuk ke port nomor 3 dan itu terbuang keluar gitu ya. Ini port exhaust ya. Bisa dipasang silencer sini biar tidak berisik ya. Oke, habis itu gimana dengan posisi tutup? Kebalikannya ya. Jadi posisi tutup Anda membutuhkan udara ke port nomor A. Port nomor A itu lewat nomor 3 ya. Nomor 3 Anda koneksikan ke sini. Oke, udara bertekanan. Sedangkan yang nomor 4 dia akan mengalah ya, udara dari sini harusnya ini Anda koneksikan ke sini ya. Jadi bagaimana? Sedangkan udara bertekanannya kan dari nomor 1 terus ya. Nomor 1 ini koneksi ke udara bertekanan. Di sini mungkin ada regulator ya. Sini ada regulator, koneksi ke sana. Jadi artinya Anda menginginkan nomor 1 connect ke 3 ya, biar dia bisa mendorong sini. Jadi Anda bikin panas seperti ini ya kan. Sedangkan nomor 4 kebalikannya itu lari ke nomor 2 exhaust port. Nah, Anda simpulkan dari 3 ini ya, Anda sebagai desainer, Anda kumpulkan 3 lambang ini menjadi finalnya adalah 3 posisi yang Anda inginkan. Posisi idle adalah yang ini. Anda bikin port nomor 1, terus port nomor 2 ya, port nomor 3, port nomor 4. Misalkan Anda inginnya lewat pakai coil ya, nggak pakai spring, dua-duanya pakai coil, misalkan 24 VDC ya. Oke, ini posisi pertama. Posisi kedua adalah begini. Oke, sedangkan posisi ketiga adalah posisi begini. Sedangkan posisi ketiga adalah begini. Nah, bagaimana menerjemahkan ini? Nah, tunggu dulu. Anda mau port size-nya berapa? Misalkan dia setengah inci G ya, Anda maunya. Oke, jadi Anda tinggal hitung berapa jumlah port yang Anda miliki. Ada 4 port, 3 position ya kan ya, G setengah. Jadi Anda bisa order ke ini, bisa merek apa aja ya, misalkan Norgreen, Vesto, SCM dan lain sebagainya. Terus Anda mungkin kasih penjelasan coil 24 VDC ya. Nah, untuk lebih advance lagi Anda mungkin ngasih penjelasan tergantung pabrik Anda ya. Mungkin Anda pabrik makanan ya, Anda mungkin bilang food grade ya, food grade. Food grade itu sangat tinggi ya, tidak boleh ada material non stainless ya, semuanya kebanyakan stainless itu sangat mahal ya. Kalau pabrik biasa yang misalnya pabrik semen apa, tidak food grade. Jadi ini masih informasi teknikal spesifik barang, belum kita bicarakan aplikasi ya. Hati-hati dengan application ya, karena takutnya salah ya. Bisa aja Anda ternyata membutuhkan grade yang explosion proof lain sebagainya, itu ada pabrik yang seperti itu. Anda harus berhati-hati ya, paling tidak Anda memahamin gimana sebenarnya pneumatik ini ya. Jadi memang kelihatan simple memahami ya, tapi Anda juga harus mempelajari lebih detail, lebih apa kebutuhan Anda dan sebagainya. Membaca katalog ya, saya sarankan sering membaca katalog dan lain sebagainya. Jadi itu kesimpulannya, pneumatik ini sangat gampang dimengerti lambangnya ya, seperti saya bilang tadi. Pertama dari posisi, berapa jumlah port yang Anda mau, terus berapa posisi yang Anda mau, terus tipe koneksinya. Contoh kasus yang saya lakukan ini sangat simpel ya.
hanya stroke maju mundur, maju mundur, maju mundur. Jadi dan maju mundur dan idle position. Sebenarnya paling enak, saya kebetulan punya ya pistonnya dulu, tapi nggak tahu kemana. Paling enak sebenarnya mempraktekannya, tapi paling tidak Anda mengerti dulu basicnya ini. Dan ini sangat berhubungan juga hidraulik ya. Hidraulik hampir sama dengan pneumatik, cuman masalah fluidanya ya. Pneumatic valve artinya, pneumatik bahasa Latin udara, hidrolik itu yang cair ya, cair, hydro ya. Tapi kebanyakan orang pakai oli ya. Saya ada video nanti membahas mengenai hidrolik yang lebih detail ya, yang bagus ya. Semoga bermanfaat dan Anda dapat membantu dan sharing knowledge. Jadi terima kasih. Salam dari saya, White Mechanical Engineer, dan enjoy your life whatever problem you have ya.